Terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang saudagar yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat kucintai kini telah tiada. Sudah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah nak, ini adalah kehendak Tuhan. Dan di desa itu tinggallah seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, ini ibu bawakan makanan untukmu. Apakah kamu menyukainya? Wah, sepertinya enak sekali. Aku sangat menyukainya. Kalau kau menyukainya, besok akan kubuatkan lagi ya. Terima kasih, Ibu. Karena begitu sering ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih pun bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apa engkau akan setuju jika ayah hendak menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayah anda yakin dengan keputusan ayah, ananda hanya akan mematuhinya. Lagi pula, ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, kalau engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan tinggal bersama. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih pergi bekerja keluar kota. Hei Putri, kamu harus pagi-pagi siapkan makanan, bereskan rumah dan lain-lain. Mengerti kau? Putri, kamu juga cuci semua bajuku dan bereskan semua barang-barangku. Baiklah, akan aku kerjakan. Suatu ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih pun mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku tidak sengaja menghadirkan selendang ibu. Apa katamu? Dasar anak gak tahu diri. Cepat cari selendang itu. Jangan pulang sebelum kau menemukan. Akhirnya Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Namun di tengah perjalanan dia melihat sebuah gubuk tua. Bawang Putih pun mengetuk pintu rumah itu. Permisi, Nek. Ya, siapakah dirimu? Saya Bawang Putih, Nek. Saya ingin mencari selendang ibu saya yang hilang. Apakah Nenek menemukannya? Oh, selendang itu milik ibumu. Iya, aku menemukannya. Apakah saya boleh mengambilnya kembali? Tapi dengan satu syarat, kamu harus menginap di sini beberapa waktu. Baiklah, Nek. Mari saya bantu menyapu. Baik, terima kasih.
telah menepati janjimu, dan aku akan menepati janjiku. Dan kukembalikan selendang ini milik ibu tirimu. Dan bawalah labu ini untukmu. Tidak usah, Nek. Ayolah, Nak, ambil saja labu ini. Kalau begitu, saya akan memilih yang paling kecil saja. Terima kasih, Nek. Bawang putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, bawang putih pun menyerahkan selendang merah itu kepada ibu tirinya. Bunda, ini sudah kutemukan selendangnya. Bawa kemari dan pergilah. Hei Putih, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa itu yang kamu bawa? Ini labu. Kemari. Jangan. Karena dibantingnya bawang merah, labu itu pun terbelah. Bawang merah dan ibunya langsung berteriak bahagia dan terheran-heran ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat uang yang amat begitu banyak. Mereka pun bertanya kepada bawang putih. Banyak banget namanya. Dari mana kamu dapatkan ini? Katakan. Dari nenek tua di sana. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Bawang merah, kamu harus melakukannya seperti bawang putih. Pergilah. Baik, Bu. Keesokan paginya, bawang merah pun menghanyutkan selendangnya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Ih, aku macam apa ini? Bawang merah pun lalu bergegas menuju di tempat kediaman nenek. Tempat apa ini kamu banget? Hei nenek tua, apakah kamu menemukan selendang ibuku? Oh, itu selendang ibumu. Aku menemukannya dan aku menyimpannya. Boleh aku minta kembali selendang ibuku? Dengan satu syarat, kamu harus tinggal di sini beberapa waktu. Baiklah, nenek tua, akan kuturuti semua kemauanmu. Baiklah. Beberapa waktu sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal yang baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Hei nenek tua, sudah kuturuti kemauanmu untuk aku menginap di sini satu malam. Mana imbalanku? Ini kukembalikan selendang ibumu dan ambillah labu ini untukmu. Baiklah, aku akan mengingatkanmu pada sini. begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat dan ia akan meminta bagian. Maka bawang merah menyuruh bawang putih untuk menyuci baju di sungai. Ini Bu labunya. Wah, besar sekali, pasti banyak isinya. Hei Putih, ini cuci bajuku. Ayo kita buka. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah uang, melainkan lebah. Dan lebah tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Dari cerita bawang merah dan bawang putih, kita bisa memetik pesan moral bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang tamak. Selain itu, kita juga harus menjadi orang yang baik. Jika seseorang berbuat baik, pasti Tuhan akan senantiasa menolong mereka.